Belum sepekan Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024. Suap perkara Ronald Tanur mulai terbongkar. Penyidik Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan kekasih hingga tewas. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus dalam operasi tangkap tangan karena dugaan menerima suap. Menyusul penangkapan 3 hakim kasus Tanur, Kejaksaan Agung meringkus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar di Jimbaran, Bali. Dari penggerebekan rumah Rikar di Senayan, Jakarta, Kejaksaan Agung membongkar temuan mengejutkan, yaitu uang rupiah dan mata uang asing, serta 51 kg emas batangan. Total temuan senilai 1 triliun rupiah dikoleksi Zarof selama 10 tahun, termasuk dari suap kasasi perkara Ronald Tanur. Pasca temuan 1 triliun di rumah Zarof, Kejaksaan kemudian menangkap terpidana Ronald Tanur di Surabaya untuk dieksekusi. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024. Kejaksaan Agung mengusut kasus impor gula periode 2015-2016 yang merugikan negara 400 miliar rupiah. Dari temuan Kejaksaan Agung, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula, padahal rapat antar kementerian memutuskan Indonesia surplus gula sehingga tidak perlu impor. Salah satu prioritas program Presiden Prabowo untuk memberantas judi online diikuti dengan penangkapan 10 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital oleh Barreskrim Polri. Penggeledahan dilakukan di ruko 3 lantai yang dinamakan kantor satelit. Polisi menemukan komputer untuk memantau situs judi daring. Ruko disewa para tersangka tanpa sepengetahuan atasan mereka di Kementerian Komunikasi dan Digital. Mohon doa tadi Presiden menguatkan untuk terus memerangi judi online. Kita trennya sebetulnya positif. Dalam 20 hari sejak beliau dilantik, kita sudah menangani 187.000, terbanyak dalam rentang 10 hari sepanjang sejarah. Gebrakan apa lagi yang akan diambil jajaran penegak hukum pemerintahan Prabowo Gibran? Tim TV One mengabarkan. Pertama, kita harus memahami problema yang sekarang muncul, isu judi online ini ada 2 peristiwa hukum. Satu peristiwa pertama adalah membiarkan informasi elektronik yang merupakan judi online itu tidak di take down. Padahal Undang-Undang ITE pasal 40 ayat 2A itu mewajibkan pemerintah itu wajib mencegah peredaran informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Bukan situsnya tapi iklannya juga harus ya? Sebentar, saya jelaskan dulu. Jadi yang melanggar perundang-undangan harus dicegah. Itu termasuk apa yang melanggar perundang-undangan? Judi online melanggar undang-undang nggak? Iya, karena pidana dilarang kan? Nah, maka harus di take down. Nah, ketika kemudian itu jumlahnya ribuan tadi, bahkan puluhan ribu situs itu, bahkan bisa lebih, jutaan situs, maka berarti apa? Pemerintah tidak menjalankan amanah Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 pasal 40 ayat 2A. Karena wajib itu, pemerintah tuh wajib mencegah informasi elektronik itu. Dan di pasal 40 ayat 2B-nya, pemerintah punya kewenangan untuk memutus akses alias punya kewenangan untuk take down. Pemerintah itu siapa? Pemerintah itu presiden, dijalankan dibantu oleh menteri, begitu kan? Korupsi masih terlalu banyak dan seolah-olah diterima menjadi kondisi sehari-hari. Bahkan kalau kita mengatakan kita ingin memberantas korupsi, kita malah ditertawakan. Kalau kita ingin memperbaiki, kita bilang kita harus kurangi korupsi ini, malah ada yang mengatakan sudahlah, tidak mungkin karena sudah terlalu parah. Ini yang harus kita lawan, sikap menyerah, sikap kalah terhadap ketidakbaikan. Ya, kita ini kan peringatan dulu ya. Stop, hentikan. Stop praktek-praktek semacam itu.
segera stop. Kalau tidak stop, ya lihat aja apa yang terjadi nanti. Kemarin tiba-tiba Pak Prabowo ke Solo, lalu nongkrong makan angkringan bareng Pak Jokowi. Ini kira-kira ada apa ya? Apa yang harus dibicarakan segitu pentingnya sampai harus ke Solo presidennya, bukan Pak Jokowinya yang ke istana. Nah, dari berita-berita yang beredar, ini ada hubungannya dengan hasil penangkapan 16 karyawan Komdigi yang terindikasi kuat bahwa Menkominfo sebelumnya terlibat dalam perlindungan terhadap 1.000 situs judi online. Dan ini katanya sudah ada pengakuan lah dari beberapa tersangka yang kemarin ditangkap. Nah, tentunya kita sangat mendukung lah Polri untuk memeriksa mantan Menkominfo Budi Ari ini agar semuanya jelas ya, semuanya terang terlibat atau tidaknya soal masalah di Komdigi atau Kominfo. Nah, adalah seorang yang bernama Zulkarnain Apriliantori alias Tony Tomang yang kemarin ditangkap. Nah, dia adalah orangnya Budi Ari. Tony inilah yang punya jaringan yang luas lah di kalangan Ring 1, punya kenalan banyak menteri, termasuk juga Menkominfo Budi Ari. Nah, Tony ini juga yang mengenalkan Adi Kismanto alias Vollen pada Budi Ari. Nah, lalu Adi Kismanto alias Vollen atau juga sering disebut jadi Kismanto has Vollen ini adalah orang IT. Nah, meskipun bukan ASN Kominfo, tapi karena dibawa oleh Tony ini, maka dia diberi kepercayaan oleh Budi Ari untuk mengelola mesin atau software crawling web judi online di Kominfo. Nah, disinilah something visinya gitu, bau amisnya gitu. Sebab dengan begitu, Adi Kismanto inilah yang menjadi orang pertama yang bisa mengakses hasil crawling situs-situs dengan kata kunci tertentu ya, misalnya contoh Gacor, 88 dan lain-lain lah. Nah, untuk selanjutnya diserahkan ke bagian lain untuk disortir. Nah, karena dia adalah pihak pertama yang menerima hasil crawling, maka Adi Kismanto bebas melakukan fraud. Caranya ya dengan menyisihkan gitu situs-situs judi online yang bekerja sama alias dalam tanda kutip yang dibina ya. Dan sehingga seolah-olah tidak ada atau tidak ditemukan lah oleh mesin crawling. Nah, tentu saja Adi Kismanto ini tidak bisa lah bermain sendiri gitu. Maka dia juga merekrut para ASN Kominfo gitu untuk mengamankan situs-situs judi online milik bandar yang membayar agar tidak diblokir. Dan sebagai orang bawaan, tentu dia tidak bisa melakukannya tanpa restu atasannya, yaitu sang menteri. Ya, harusnya kan logikanya begitu ya. Nah, tidak cukup sampai di situ. Selain ngantor di Kominfo, Adi Kismanto dengan dibiayai oleh Zulkarnain Apriliantori ini membuka posko untuk koordinasi lah bareng teman-teman sekongkolnya di Kominfo dengan menyewa ruko yang digerebek tempo hari. Jadi mereka berkantor di 2 tempat. Nah, bagaimana hubungan antara Adi Kismanto alias Vollen dengan Tony dan Budi Ari? Ya, tentunya sangat erat. Bahkan sang menteri khusus menyempatkan diri datang ke pernikahan keduanya. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa relasi antara mereka bertiga ini kan sangat dekat. Nah, apakah dengan fakta-fakta yang tadi ini Budi Ari bisa dicurigai terlibat dalam operasi kerjasama dengan judi online di Kominfo? Ya, kita tidak tahu. Nah, karena itulah kita butuh Polri untuk memeriksa dan memperjelas ini semua. Jadi ya, kita sebagai netizen hanya bisa menyimpulkan kalau menurut saya 2 kemungkinan atas tragedi di Kominfo di zamannya Budi Ari ini. Yang pertama, Budi Ari memang terlibat, atau Budi Ari
begitu bodohnya sebagai seorang pejabat. Salam. Ya, pakai otak kau yang 78 itu IQ-nya itu. Kau bilang nggak berbahaya data itu jebol. Nah ini, kali ini gua akan ngomong pelan-pelan. Dan gua mau video ini sampai ke Pak Presiden kita, Pak Prabowo, Pak Gibran. Karena kalian punya utang untuk masyarakat. Dan Ibu Mutia Hafid sebagai Kominfo dan Komdigi, ya. Dan semua bank di Indonesia. Karena gua punya data di depan komputer ini yang membuat gua tuh gemetar, ketakutan, dan gua bisa, hari ini gua bisa menonaktifkan satu rekening bank. Siapapun di Indonesia ini bisa dinonaktifkan dengan cara yang begitu mudah karena kebocoran data ini. Kalian akan gemetar, gua jamin itu. Lihat ini baik-baik. Nah, di depan gua ini jebol data, ya. Ini dijual, ini fingerprint untuk 200 juta masyarakat Indonesia ada di sini. Itu email dan semuanya ini data Inavis, email itu ada di sini. Kalian bisa dapat 200 juta data Indonesia. Lalu bahayanya apa, Mr. Ben? Belum ya. Ini yang membuat gua itu gemetar. Ini dijual, ini tanggal 19 bulan 10 ini dijual data NIK. Ini KTP nih sampai nama ibu kalian. Ibu kalian, nama ibu kalian dari 200 juta orang Indonesia ini bisa tahu nama ibunya. Lalu bahayanya apa, Mr. Ben? Nah, kau lihat ini, gua baru menonaktifkan. Ini buktinya, gua tunjukkan. Kalian lihat ini. Di sini untuk Bapak dibantu verifikasi datanya terlebih dahulu ya, dan informasikan nama gadis ibu kandung. Baik, untuk tempat dan tanggal lahir Pak, silakan diinformasikan untuk nama lengkap sesuai KTP. Untuk nomor telepon yang terdaftar. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan ya. Bang aja gua bisa bodoh-bodohin dengan data ini. Gua perlu hack enggak? Enggak perlu. Dan ini reaksi dari bank tersebut. Dia suruh untuk menonaktifkan, lihat. Bila tidak berkenan untuk diamankan datanya, jika nanti ada transaksi di luar kendali Bapak, ini bukan menjadi tanggung jawab saya dan... Udah? Lu bayangkan itu. Gua udah punya kendali untuk menonaktifkan rekening orang. Bayangkan 200 puluhan juta orang di Indonesia ini. Gak ada satupun yang aman. Semuanya gak ada yang aman. Bagi lu yang punya uang, lu bisa gak takut lu taruh uang di bank saat ini. Bisa dinonaktifkan kapan aja. Hah? Dan kalau lu yang gak punya uang, lu ngomong, ya, pakai otak kau yang 78 itu IQ-nya itu. Kau bilang gak berbahaya data itu jebol. Nah ini, data kalian ini, kalian gak punya uang, tetapi rekening lu itu bisa dimanipulasi, dibuat yang baru oleh oknum yang ada di bank sana. Itu bisa buat jadi penampungan judi, tempat untuk cuci uang, supaya lu tahu. Supaya lu gak ngeri. Kalau gua gak suka sama lu, gua telepon operator, misalnya Telkomsel atau Excel, gua bilang, tolong nonaktifkan nomor ini. Datanya apa? Gua kasih tahu nomor ibu kandung, tempat lu tinggal, semuanya jebol itu. Lalu dinonaktifkan, ya kan? Siapa aja punya bisa akses sekarang karena data lu tuh jebol. Pak Jokowi, semua itu bisa diakses datanya saat ini. Ngeri nggak itu? Mau dibawa kemana negara ini, gitu loh. Mr. Ben, kenapa kau emosi kali? Karena gua ada dihubungi oleh satu anak gadis 19 tahun. Datanya disalahgunakan, dipakai untuk meminjam. Dia nggak sanggup bayar. Dan dia mati bunuh diri. Dia hubungi gua dari email. Gua nggak sempat balas karena ada puluhan ribu email yang masuk ke gua. Di situ gua patah hati. Andai saja gua bisa balas tepat waktu, mungkin anak itu masih hidup saat ini. Tolonglah Pak Prabowo, tolonglah Pak Gibran. Tolong lakukan sesuatu untuk data ini.